Udah? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Abdul Rasad dan juga Cing Abdel Ahrian di Ngabdul Ramadan spesial untuk Kultum Kuliah Tunggu Maghrib. Lumayan. Ada penonton di studio lumayan ya, lumayan ya. Yang kita sebenarnya berencana 10 menit aja lah acara ini, tapi nggak pernah tercapai rencana itu. Karena ngobrol sana sini udah 10 menit, belum ada yang disampaikan. Iya, betul. Baru nanya kabar, gimana puasa hari keempat? Itu udah 10 menit. Sudah 10 menit sendiri ya, betul. Iya. Terlalu banyak ngomong kita ini ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan omongannya bermanfaat. Alhamdulillah. Iya. Jadi mungkin kalau nanti kita sesuaikan aja tayangnya. Misalkan kalau dia tayang dari jam 5. Buka puasa tuh ntar sekarang maghrib lah, jam 18 lewat kok. Iya. Tapi kayaknya akan jam 18. Nanti akan jadi di 18.00 ya? Iya. Pas lah. Iya. Setengah jam nonton dari jam 5 sampai setengah 6. Iya. Setengah 6 sembari nonton ulang. sembari nunggu. Tapi kebanyakan ya, ini yang pengalaman saya bikin 30 toko jahiliyah dan yang kemarin-kemarin itu, kebanyakan orang nontonnya itu malah Abis tarawih atau abis sahur menunggu subuh. Ya kapan aja lah. Ya, tidak apa. Kan tetap aja kita menunggu maghrib. Ya. Mau di subuh kayak tetap yang kita tunggu nanti maghrib. Karena orang berpuasa itu ada 2 kenikmatan katanya. Apa pada tuh? saat berbuka itu. Apa tuh? Bisa melepas lapar dan hausnya. Ya. Dan bertemu Allah katanya di saat maghrib. Iya. Karena nanti Allah yang akan balas sendiri. Iya. Karena betul. ketika Allah yang akan balas sendiri, maka nanti kita akan ketemu. Insya Allah. Tapi sebenarnya Dur, kalau gue ya ngerasa kita tuh udah bisa menilai kualitas puasa kita nih. Kira-kira diterima apa enggak? Sebenarnya ya, kalau lo mau jujur sama iya betul, sama hati nurani ya, kayaknya gue udah berpuasa dengan benar atau enggak gitu. Iya. Memang rahasia sih pahalanya, tapi kita bisa ngira-ngira lah. Iya. Lo Dapat di mana nih posisi kita nih? Dapatnya ada di mana? Karena salah satunya itu kan kunci suksesnya puasa itu, kalau puasa kita bagus, 11 bulan ke depannya itu ngaruh tuh. Iya. Nah, kalau 11 bulan ke depannya ini gitu-gitu aja ya sama aja. Nggak, maksud gue setiap harinya pun kita bisa menilai, evaluasi Dur. Puasa gue udah bagus atau belum nih? Kalau kita ingat, wah tadi gue gini, kita udah bisa ngerasa, gue sih ya, kayaknya gue ada miss di sebelah sini dah gitu. Gue ada miss di sebelah sana dah itu. Tapi cuman sekedar tahu doang, tapi nggak diperbaiki di besok harinya gitu. Misalnya ini kelemahan gue adalah kalau ketemu terus kita ngobrol, nanti akhirnya jadi ngomongin orang, misalnya gitu. Besoknya gue tidak perbaiki itu gitu. Harusnya ya udah lo kurangin lah ketemu orang gitu misalnya, atau bukan kurangin ketemu orang, kurangin ngomongin orang. Iya, kurangin ngomongin orang. Ketemu gitu. Orangnya mah bagus. Kalau misalnya kita nggak bisa, takut terbawa, ya sebisa mungkin kalau tidak ada urgensinya kerja misalnya atau itu ya udah. Lo jangan ngobrol ngalor ngidul sama orang, caranya ya nggak usah ketemu. Kalaupun lo ketemu sama orang, pastikan omongannya jadi bermanfaat gitu. Betul. Gitu. Ya benar sih, kita bisa menilai diri kita. Makanya itu ustadz saya itu ngajarinnya self assessment. Jadi sampai dibikin tabel gitu, self assessment setiap hari dalam berpuasa, khusus dalam bulan Ramadan itu. Apa aja yang sudah dicapai hari ini, dicentang poin-poinnya segala macam untuk itu sebenarnya. Nah, itulah. Tapi teman-teman, mudah-mudahan kita semua alhamdulillahnya, walaupun mungkin masih sulit untuk kita berubah menjadi ada yang lebih baik, tapi paling tidak ada kesadaran diri bahwa kita ada yang kurang. Kan daripada tidak punya kesadaran sama sekali, itu lebih bahaya lagi. Bahaya lagi. Karena nih, kalau ya kata gue ya, ibu-ibu rumah tangga ya, itu lebih berat, Dur. Itu lebih berat dalam menjalankan puasa ya, untuk menata emosinya, ngadepin anak. Lo pas buka puasa aja, bangunin sahur aja itu udah perlu PR banget. Dan gue nggak pernah kebagian hal itu, Dur, karena gue sahur selalu ada di
tempat syuting. Tempat syuting, alhamdulillah. Berbuka pun juga. Berbuka pun ya ada yang di rumah, ada yang di ini. Tapi itu momen-momen yang akhirnya kayaknya kita lupa. Kayaknya tuh nahan itu cuman pada saat berpuasanya. Kalau menurut gua mah, lo latihannya ya sebulan itu, jangan cuman subuh sampai maghrib lo nahan emosi, begitu maghrib lo marah-marahin anak lo gitu. Lo, gimana mau yang 11 bulan? Kalau yang di hari itu aja kan udah nggak berbekas gitu. Iya benar sih. Iya, bener sih. bangunin anak, Dur. Karena gue ngerasa dulu gue termasuk yang susah dibangunin dan buat orang tua gue jadi emosi banguninnya gitu. Kasihan ya. Iya, betul juga. Ibu masak sahur. Belum lagi dia sudah bangun apa? Anaknya ngeluh, lauknya nggak enak. Iya, benar itu loh. Dia masak ya dari jam 4 lah misalnya. Dari jam 4 dia masak dengan harapan dia bisa membahagiakan orang rumahnya dengan masakan itu. Begitu buka gini, ya kok ginian lagi? Oh. Iya. Makanya ibu-ibu, Umi is the best. Memang manusia terbaik di dunia. Iya. Atau supaya aman sih GoFood aja udah. Itu menata hati supaya ibu-ibu. Solutif sekali ya. Iya, supaya ibu-ibu. Tapi kan gak semua orang mampu untuk GoFood, Dur. Gak semua orang punya kecukupan untuk beli, karena masak sendiri jauh lebih murah. Benar. Iya. Benar. Makanya luar biasa. Ibu itu surga di kaki ibu tuh memang tidak sembarangan. Memang sebegitu. Kalau mau objektif ya kita ya sebagai laki-laki tuh, memang jauh diuntungkan dengan apa ya? Laki-laki tuh ketika keluar kerja itu hiburan buat dia. Iya. Maksudnya itu cara dia untuk bagaimana keluar rumah lah ya. Ya, refresh. Refreshing. Tapi ibu-ibu nggak bisa. Nggak bisa. 24 jam mereka dia ada di situ, ada di rumah. kerja. Iya. Jadi kalau misalnya ada istri yang pengen main, pengen ketemu itu, menurut gua kasih aja lah selama nggak terlalu sering gitu. Ya. Nggak terlalu sering. Kayak ini nih, gua tuh belajar dari ibu-ibu anak-anak kokom, yang gua sering bikin piknik. Ya. Itu adalah acara untuk ibu-ibu kalau kata gue ya. Karena dia udah setahun ngelayanin suaminya yang setiap hari keluar, coba. Bayangin. Apalagi melon itu ya. Iya, maksudnya tuh keluar ke tempat yang enak. Maksudnya ke tempat syuting, terus ke tempat acara, kadang-kadang sambil nunggu kita bisa nonton artis. Itu istri di rumah cuma denger. Tadi ketemu ini, enak banget. Akhirnya dibikin acara itu biar istri-istri juga bisa merasakan. Betul. Saya salut tuh, Cing. Bagus tuh. bagus begitu. Ntar berikutnya ajak. Saya itu gak pernah diajak. Setiap kali Kokom bikin ini. Gitu emang bikin emosi. Astagfirullah. Lagi berpuasa. Mau mandi. Tapi Cing Abdel, tidak semua ibu itu baik. Masa? Ada namanya Umu Jamil, jahatnya minta ampun. Kenapa dia? Bukan Ibu Jamil ya. Kalau Ibu Jamil sahabat saya keren sekali. Ibu Jamil baik sekali. Umu Jamil. Kalau Saiful Jamil? saya belum pernah ketemu beliau. Jadi saya tidak berani ini juga. Padahal Jamil itu indah loh artinya loh. Jamil itu indah. Ada juga kayak kalau disebut seperti apa jadi unta. Iya, Jamal. Iya. Katanya ya. Jamil itu entah Jamil janya panjang atau manya panjang, ntar jadi unta. Iya, Jamil ada itu Umu Jamil. Jamil kenapa ini, dia? Ini adalah salah satu wanita yang karena dosa-dosanya dia ada dalam Al-Qur'an ini. Umu Jamil di surat Al-Lahab. Nah, itu kan Abu Lahab. Nah, dia ini istrinya Abu Lahab. Ada di situ kan diceritakan wanita pembawa kayu bakar. Iya. Tukang kompor. Dia ini zaman dia hidup ya kerjanya itu ngompor-ngomporin orang-orang aja. Orang-orang. Dan di satu keluarga ini sebenarnya Abu Lahab, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza. Namanya udah Uzza. Berhala ya. Lata dan Uzza kan yang kita kenal. Nah, dia adalah hamba dari Uzza. Iya. Oh, kalau dari sisi dia sangat religius loh. Iya. Kalau dari sisi dia karena dia anggap itu Tuhan. Tuhannya gitu. Jadi Abdul Uzza itu saya tidak mau menyamakan, bukan mau menyamakan teman-teman, tapi rasanya itu kayak
orang Islam menamakan Abdullah gitu. Iya, Karena kita hamba Allah. Hamba Allah, betul, Nah, dia betul. ini menyandingkan Iya. hal lain selain Allah sebagai Tuhan, Iya, Uzza. Uzza. Jadi Iya. dia nama Abdul Uzza Iya, iya. bin Abdul Muthalib. Nah, terkenal dengan nama Abu Lahab. Istrinya nama Ummu Jamil. Dan satu keluarga ini. Suaminya Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil. Anaknya ada 2, Utbah dan Utaibah. Ini dua-duanya ini juga rese banget. Mereka empat-empat. Tapi dia sayang nggak sih Ummu Jamil ke anaknya ini? Ya sayang pasti ke nggak ya? anaknya sendiri. Maksudnya sayang. kalau ibu dilihat dari sisi yang itu, dia ibu yang baik sehingga bisa menurunkan anak-anak yang rese juga. Iya. Si Abu Lahab ini itu tuh pamannya Nabi Muhammad SAW. Iya. Beliau ini waktu Nabi Muhammad SAW lahir, beliau ini salah satu orang yang paling senang, bergembira sekali. Iya. Dia itu bahkan keliling-keliling Mekah mengabarkan itu dan senang. Bahkan dia traktir orang-orang makan di rumahnya. Iya. Karena kelahiran Rasul. Iya, yang dia belum tahu kalau ini akan jadi Rasulullah. Iya. Berhari-hari dia traktir orang apa segala macam gitu-gitu. Senang sekali karena di beberapa bacaan yang saya baca itu Nabi Muhammad SAW waktu kecil itu wajahnya mirip dengan Abu Lahab, jadi pipinya merah-merah, lucu, gemas. Jadi Abu Lahab ini senang sekali, apalagi anaknya laki-laki. Iya. Yang mana itu dibanggakan sekali karena bisa menjadi kepala suku, bisa menurunkan kesukuan. Menurunkan lah Abdul ya, Muthalib. karena dia satu garis ya. Satu garis. Mereka kabilah Abdul Muthalib. Ya. Kabilah Muthalib gitu. Iya. Pengurus air Zam-Zam. Ya. Oh iya, dulu itu dibagi-bagi ya. Iya. Ada yang ngurusin Ka'bah, Ya. air Zam-Zam. Ada yang ngurusin makannya sendiri. Iya. Ada yang ngurusin pedagang-pedagangnya. Iya. Karena memang kompleks Masjidil Haram dulu itu banyak kegiatan di situ. Iya. Banyak kegiatan, ada yang kegiatan diskusi, ada juga Dur katanya Dur. Ini namanya. Ya Allah, kita tuh kadang orang-orang bikin gedung tuh suka kasih nama itu tuh. Apalah itu. Atrium. Aula. Bukan ini apa? Ballroom. Ini nih. Apaan? Kegiatan diskusi. Darun Najah. Darun Najah kalau tidak salah. Ya. Darun Najah itu apa? Itu nama tempatnya. Dari itu kan? Dari itu Biasa di negeri. pesantren tuh. Darun Najah. Coba Darun Najah aja. Darul an Najah. Darun Najah gitu aja. Dar itu kampung ya. Najah itu artinya sukses. Iya, pokoknya salah satu kayak mereka rapat. Kita mau ngapain nih? Mau membunuh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah tuh. Iya. Nah itu mereka rapat itu. Iya, ada di tempat situ tuh, khususnya. di Darun Najah itu namanya tuh. Iya. Dan ada juga kuncennya di situ. Iya, itu ada juga yang ngurusin. Ya, ada yang ngurusin juga. Ada juga yang ngurusin. Kuncen gitu. Ka'bah ada juga, kuncen si Zam-Zam juga ada. Bahkan sampai sekarang tuh ada tuh waktu awal-awal SMS yang Awal-awal SMS. kita teknologi Oh iya. yang ada berantai itu dari kuncen juru kunci Ka'bah. Tiba-tiba juru kunci makamnya Iya. Rasulullah SAW. Katanya ini sholawat 10 kali, Iya, sebarkan 10. Kalau tidak tunggu azab. Iya, maksudnya bagus memang mengingatkan kita untuk bersolawat. Iya. Tapi maksudnya jangan juga dibilang kalau ini Tidak disebarkan. maksudnya iya kalau tidak disebarkan ntar nanti kena ini. Nggak gitu juga. Itu jadinya percaya hal-hal yang Iya. di luar ini gitu. Sampai ada yang mencurigai ini juga katanya akal-akalan provider biar SMS. Oh, aduh, saya nggak sempat mikir sampai ke sana loh. Iya, ada juga yang ngomong ini sih akal-akalan provider ini. Supaya SMS lupa ke 1, nyebar 10. Berarti dia apa tuh nama matematika? Bisa. Eksponen ya? Bisa banget. Eksponen ya? Eksponen. Berarti dari Faktorial, 1 ke 10, kalau 10 ini nyebar 10 lagi 100. Iya. 100 ini nyebar lagi 1000. Bisa Banyak. saja. Iya. Saya baru sadar lagi. Katanya, tapi nggak Satu tahu. SMS 350. Iya, dulu 350 perak. Lumayan itu. Iya, Dur. Kepake pulsanya banyak gitu. Iya. Ya, walau alam lah ya. Iya. Pertanggungjawabannya Tapi mereka nanti kayaknya di sih akhirat. enggak lah. Masa sih? Nggak tahu juga sih ya.
teknik ya, nama teknik. Ya, wallahu alam. Wallahu alam ya. Nah itu lalu kemudian. Tapi Abu Lahab itu katanya ya, waktu gue dengar ini dari Habib Hussein. Abu Lahab itu nanti di neraka dikasih waktu setiap hari Senin. Ya katanya begitu. Karena Abu Lahab itu karena kegembiraannya Waktu mendengar Nabi Muhammad SAW lahir. Terus dijadikan itu sebagai landasan. Itu orang yang segitu kejamnya aja senang sama lahirnya Nabi Muhammad. Iya. Masa kita nggak boleh maulidan untuk merasakan sukacita kita terhadap kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu yang dijadikan hujah. Ya, hujah ya namanya. Ya, hujah, hikmahnya. Hikmahnya itu. Yang bisa kita ambil. Ya. Nah, iya bisa juga begitu. Karena ya itu Abu Lahab itu dia senang sekali begitu, tapi begitu bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, sebelum wahyu turun itu di Gua Hira itu dia suka banget sama Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ini. Ini yang sampai akhir hayatnya masih tetap suka nggak sih? Bukan sekedar. Tidak, dia akhirnya memusuhi begitu. Kalau yang tidak sempat masuk Islam tapi selalu membela Abu Thalib. Oh, Abu Thalib. Iya ya. Itu Abu Thalib. Yang dia bilang, gue bahasa ini, ya gue percaya sama lo, tapi gue nggak bisa mengkhianati agama leluhur gue. Iya, itu Abu Thalib. Itu Abu Thalib. Itu Abu Thalib. Oh, bukan ini ya. Yang ini merawat. Seumur-umurnya memusuhi akhirnya. Iya. Begitu udah jadi Rasul. Begitu Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, dia inilah memusuhi satu keluarga inilah. Dia Abu Lahab itu sampai meninggal itu, dia meninggal karena sakit dan bau sekali. Sampai dia meninggal, mayatnya itu dibiarkan berhari-hari, tidak ada orang yang mengurus karena bau sekali. Sampai tambah bau udah nggak ada. Iya. Mayat aja sebentar udah bau, berhari-hari lagi tambah bau lagi. Bau banget. Sampai kemudian mereka beberapa orang akhirnya diutus karena karena sampai kabilah-kabilah yang lain tuh ngejek. Kabilah Muthalib, Bani Hashim ini, maksudnya bahwa kalian itu sampai kalian tuh seperti apa sampai saudara kalian meninggal nggak ada yang ngurus gitu-gitu. Mereka malu, akhirnya mau nggak mau diurus lah. Dikirimlah itu orang, mereka galilah lubang di sebelah jenazahnya dia itu, jasadnya itu digali, kemudian didoronglah jenazah ini masuk ke dalam situ. Kemudian mereka nggak tutup. Diapain? Mereka dari jauh aja lempar pakai batu sampai ketutup. Rumahnya kemudian dirobohin untuk ditutup sekalian. Itu aja masih bau. Masih bau. Itu akhir hayatnya Abu Lahab begitu tuh. Sampai kemudian jadi. Kalau dilihat di video-video yang itu juga sampai sekarang masih bau. Iya di video, tapi saya tidak tahu itu apa betul di. Katanya masuk ke situ. Atau betul apa itu bau itu atau jangan bau sampah atau lingkungan yang tidak bersih atau apa, tidak tahu juga. Iya. Tapi begitu ininya kisahnya itu sampai kemudian di Al-Qur'an masuk di surat Al-Lahab. Karena itu Al-Lahab itu yang tabat yada Abi Lahab wa tab. Iya, itu dia. Benar. Anaknya Utbah dan Utaibah meninggal waktu di Syam. Salah satunya itu karena dicakar, dimakan sama serigala waktu tidur, harimau. Waktu tidur malam. Karena sebentar, saya takut saya lupa ya. Takut saya salah. Jadi dia itu sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Utbah atau Utaibah saya lupa ya. Itu menikah dengan salah satu anaknya Rasulullah SAW. Istrinya. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, disemena-mena lah sama anaknya Rasulullah ini. Salah satu putrinya Rasulullah. Diceraikan, dihinakan dan segala macam. Nah disitulah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kalau beliau yang dihina, beliau tuh cenderung slow, sabar. Tapi begitu anaknya yang dihina, beliau marah besar itu. Kemudian berdoa sama Allah untuk membalas. Nah ketika Utaibah atau Utbah saya lupa namanya, kafilah dagang ke Syam sana, beristirahat malam terekam, dimakan sama harimau. Padahal lagi tidur. Ya. Utaibah ya. Dimakan sama singa. Padahal dia lagi ngapa-ngapain.
Padahal jarang loh itu. Iya, maksudnya Kalau kita jarang nggak tempat itu ada singa. Iya. Tiba-tiba ada singa di situ, dimakan sampai habis. Sutai, bah. Sampai habis lagi nggak disisai. Ya, wallah alam lah ya. Pokoknya Iya. dia dimakan sama singa. Nah, itu karena itu. Iya. Itu Rukayah, itu coba ke atas. Ah, itu tuh. Ah, kan Abu Lahab yang bernama Utbah juga dinikahkan dengan putri Rasulullah lainnya yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah. Nah, itu. Ruqayyah binti Muhammad. Iya. Tapi ini agak lucu juga. Katasin. Profil lagi, profil Ummu. Profil Ummu Jamil. kayak nggak match ya kalau ditaruh profil Ummu Jamil. Ya itulah teman-teman, itu makanya dua Jumat yang lalu kalau tidak salah atau Jumat kemarin saya dapat khotib membahas tentang hidayah. Dia bilang hidayah itu turun bukan karena jarak, bukan karena ini, karena kita jemput. Ya, hidayah itu dijemput. Jadi kalau misalkan hidayah itu karena jarak, harusnya Abu Lahab itu yang dapat hidayah. Iya, karena paling bukan dekat. kita yang di Rawadenok ini, kata dia, karena saya sholat Jumat di Rawadenok. Iya. Bukan kita di Rawadenok ini, kita di Rawadenok dibandingkan jarak kita dengan rumah Abu Lahab ke Rasulullah jauh sekali. Harusnya kita tidak dapat hidayah, harusnya Abu Lahab yang dapat, tapi Abu Lahab tidak dapat. Iya. Bahkan jarak dalam ukuran meter maupun jarak dalam ukuran waktu ya. Iya. Ini Mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak, boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH. Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, Halal itu sehat. Nah baik teman-teman, kalau mau berbuka jangan lupa untuk berbuka dengan yang manis dan juga dengan yang halal. Ya. Karena nanti sampai Oktober 2024 itu ada semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil penyembelihan itu harus sudah bersertifikat halal. Gampang urusnya kalau memang pelaku UMKM bisa di aplikasi, ada aplikasi pusaka dari Kemenak. Betul. Atau masuk ke ptsp.halal.go.id. Betul sekali. Dan di sana ada segala persyaratan, segala macam, mudah sekali, cuma 12 hari kemudian teman-teman langsung bisa dapat sertifikat halalnya. Ada self declare yang mempermudah kita untuk mendapatkan sertifikat. Semuanya bisa dilihat di Instagramnya @halal.indonesia. Iya, dan gratis. Betul. Gratis. Itu sekali. Ya. Dan terima kasih banyak sudah azan, kita berbuka puasa dulu. Saya Abdul Rasad mohon pamit dan Cing Abdul juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib.